Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, bapak ibu, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita untuk kita melanjutkan kajian kita dari tafsir Juz Ammah, dan kita masih pada pembahasan tafsir dari surat Al-Adiyat, betul ya? Terakhir itu kita sampai pada ayat yang ke-7. Sekarang kita masuk ke ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-8, Allah Ta'ala mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cinta terhadap harta tersebut dengan berlebih-lebihan. Apa maksudnya ayat ini? Ayat ini itu masih berkaitan dengan Allah Ta'ala menyebutkan tentang innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan dia tidak bisa berterima kasih kepada Tuhannya. Nah, jadi ayat yang ke-8 ini dia masih ada kaitannya dengan ayat yang ke-6. Tapi kita baca di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan al-khair huwal mal. Yang dimaksud dengan al-khair dalam ayat ini yaitu al-mal, harta. Jadi kalau diterjemahkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, maksudnya adalah wa innahu lihubbil mali lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada hartanya. Ya, namanya manusia, memang watak manusia, tabiat manusia itu Allah jadikan dia cinta kepada harta. Dia cinta kepada hartanya. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kalau orang tersebut dirahmati Allah, dia tidak akan cinta kepada hartanya. Dia akan meletakkan harta itu di tangannya, dia tidak meletakkan di hatinya. Tapi kalau dia meletakkan harta di hatinya, itu yang kemudian menjadikan dia bakhil, pelit, kikir, medit, perekengan, perhitungan. Bahkan sampai orang-orang terdekatnya merasakan dampak dari dia itu sangat cinta kepada hartanya. Paling tidak orang-orang terdekatnya akan merasakan tentang kepelitan orang ini, karena dia takut hartanya hilang, hartanya habis. Dia tidak mau berbagi kepada yang lainnya. Jangankan kepada orang lain, sama istri dan anak-anaknya aja pelit. Istrinya kadang-kadang ngajak makan di luar sekali sebulan, katanya hemat, katanya. Dia
Lebih baik kau pergi ke pasar belanja, katanya begitu. Ya kadang-kadang istri kan juga bosan di rumah itu masak, makan, masak. Sekali-sekali dia pingin dimasakin gitu. Betul ibu-ibu? Betul. Ibu-ibu betul terus ya. Nggak ono salahnya. Makanya wanita itu nggak ada salahnya jemaah. Wanita itu sifatnya satu, tidak pernah salah. Yang kedua nggak mau minta maaf. Betul bu? Diingkari sama ibu-ibu. Ijma ummahat. Ya. Baik. Cinta kepada hartanya dan ayat-ayat yang semakna dengan ini itu banyak ya. Para jamaah kita akan disebutkan di sini. Kama qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-180. Apa kata Allah? Kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul maut, apabila salah seorang di antara kalian mendapati kematian, artinya mau mati orang ini dalam kondisi sakaratul maut. Jadi bukan maksudnya kalau tatkala kematian mendatanginya terus dia mati, bukan gitu maksudnya. Tapi tatkala dia dalam kondisi sakaratul maut. Loh, kenapa kok bisa kita artikan sakaratul maut? Dengarkan setelah itu, in taraka khaironil wasiyah, lebih baik dia meninggalkan wasiat. Kira-kira orang mati bisa ninggalkan wasiat nggak? Sudah mati loh ini. Maka wasiat itu ditinggalkan sebelum meninggal. Ditinggalkan sebelum meninggal. Kita tulis wasiat. Paling tidak kita menulis wasiat untuk keluarga-keluarga kita, agar mereka itu, contoh misalkan ya, wasiat itu berkaitan dengan harta, agar mereka tidak foya-foya, agar mereka menggunakan harta itu pada jalan kebaikan. Itu kalau dia meninggalkan harta yang banyak. Nah kalau dia tidak meninggalkan harta yang banyak, ya buat apa dia tinggal di wasiat kan? Paling wasiatnya suruh bertakwa kepada Allah, suruh menjalankan ketaatan kepada Allah. Tapi ayat ini itu kaitannya dengan kalau dia punya harta, dia tinggalkan wasiat. Dia berikan wasiat kepada keluarganya, terutama yang berkaitan dengan harta tersebut. Dan sudah disebutkan oleh para ulama dari kalangan fuqaha, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 maksimal. Iya. Kalau kita meninggalkan wasiat terkait dengan harta, maksimal 1/3, tidak boleh lebih. Karena sisanya akan digunakan untuk bayar utang, pengurusan jenazah, dan nanti akan dibagikan kepada ahli waris. Dibagikan kepada ahli waris. Contoh dia punya uang 1 miliar, berarti 1/3-nya sekitar 300 jutaan. Maka sisanya dikeluarkan dulu untuk bayar utang, dikeluarkan lagi untuk ngurus jenazah. Kalau semua sudah tanggungan si mayit itu sudah hilang, sisanya baru dibagi secara syar'i, secara ilmu waris. Dan antum jangan tanya saya kalau masalah ini, tanya Ustadz Salim. Saya angkat tangan meskipun antum sogo anda pakai kopi nggak bisa. Mumet ya. Biar Ustadz Salim aja lah itu. Ya, tinggal antum pergi ke rumah beliau. Ya, antum ketemu Ustadz, anda mau hitung waris, boleh minta tolong Ustadz. Ya. Jangan lupa kasih hadiah, minta tolong ya, minta tolong hadiah. Orang mikir masa udah dikasih hadiah aja. Nah kalau dia punya uang banyak, sebaiknya dia meninggalkan wasiat. Fal khairu huwal mal, maka dimaksud dengan al khair dalam ayat ini adalah harta. Wal insan hubbuhu lil mali amrun zahir. Adapun manusia cinta kepada hartanya itu adalah perkara yang nampak, kita bisa lihat, betul atau tidak? Sederhana lah. Antum kalau pingin tahu diri antum jemaah cinta sama harta atau tidak, sederhana. Tahu caranya gimana? Sederhana itu bukan maksudnya rumah makan sederhana, bukan maksudnya. Sederhananya itu cara ngelihatnya,
Antum kalau beli mobil baru, motor baru, kemudian kalau dia baret, lalu antum marah-marah, berarti itu cinta sama harta namanya. Antum lihat orang di Saudi itu jemaah, mobilnya nggak ono sing ape-ape jemaah. Mobil-mobil mahal itu baretnya naudzubillah, yang dipakai sama pejabat di sini di sana dipakai untuk ngangkat makanan onta. Karena mereka meletakkan harta itu bukan di hati, meletakkan harta itu di tangan. Makanya dengan mudah mereka mengeluarkan. Kalau kita kan beda. Apalagi sudah mobilnya itu kredit, asuransi pula. Lengkap sudah. Jangan itu mobil, motor baru beli, tiba-tiba baret, ngamuk-ngamuk kita. Itu menunjukkan kita sangat cinta kepada harta tersebut. Pertanyaannya, sampai kapan sih antum mau cinta sama kendaraan itu? Tahu juga berlalu 1 tahun, mulailah kita kemudian meninggalkan motor tersebut. Kita tidak lagi mengurusnya. Pertama-tama beli itu ya, peleknya dikasih kinclong, dikasih apa namanya itu, bodinya dikasih kit segala macam. Pokoknya sampai dia bisa ngaca di spakbor depannya. Tapi giliran 1 tahun itu mobil, yaitu motor, jadi motor perang, pakai ngangkut sayur, ya spionnya hilang 1, kadang lampu remnya sudah mati. Kalau mau letting itu ndak pakai lampu tapi pakai tangan kiri pak. Ya. Kalau mau kanan. Kita diperbudak sama harta itu, sadar atau tidak diperbudak sama harta. Tapi itu perkara yang kita lihat gitu loh, nampak. Apalagi orang kafir jemaah. Allah, orang kafir takut sekali kehilangan hartanya. Sampai-sampai rumahnya dipagerin sampai lantai 3. Takut sekali kehilangan hartanya. Maka benar kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Fajr pada ayat yang ke-20. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu dia mencintai harta dengan secinta-cintanya. Dia berlebihan dalam masalah harta itu. Dia punya berangkas, dia punya uang nih, dia pingin beli berangkas. Dia pergi ke toko berangkas, Pak, saya cari berangkas, speknya begini. 1, anti api. Yang kedua, kalau bisa kuncinya itu pakai retina mata, cukup mata saya saja yang bisa membuka. Terus kalau bisa kunci ganda, selain dengan putar-putar pakai kunci manual. Ya Allah, diperbudak sama harta. Takut sekali kehilangan harta itu. Tiap hari masuk kunci pintu dari dalam, dilihat ada orang yang lihat atau enggak. CCTV nggak boleh ada. Subhanallah. Kita diperbudak sama harta. Kalau sekarang di antara bentuk tanda kita diperbudak sama harta, tiap hari ngambil HP, ngecek mobil banking. Kurang atau enggak uangnya? Tiap hari seperti itu. Tetapi giliran keimanan, ketaatan, rasa takut kepada Allah, tidak pernah kita mengeceknya apakah dia semakin bertambah atau justru berkurang. Hampir-hampir tidak pernah diri kita. Allah Karim jemaah. Kita tidak akan membawa mati harta kecuali apa yang kita sudah infakkan. Kita tidak akan membawa harta kita ke dalam kubur kecuali apa yang kita sudah sedekahkan. Maka percuma kita punya banyak-banyak, tapi hanya sekedar yang kita ambil bagian dari harta itu cuma capek mengumpulkan, tapi tidak bisa menikmati. Capek mengumpulkan, antum kerja siang malam tambah lembur, belum lagi sip malam ya akhi, capek ya akhi. Lalu kita diperbudak sama harta itu. Allah Karim. Sama istri pelit, sama anak pelit ya. Kasihan diri kita.
Baik. Kemudian dilanjutkan di sini. Wala takadu tajidu ahadan yaslam minal hubbi asyadidi lil mal. Hampir-hampir tidak akan kamu dapati seorang pun yang dia itu selamat dari cinta terhadap harta. Illa man rahimahullah. Illa man rahimahullah. Dulu mungkin kita sebelum ngaji memandang harta itu sebagai sumber kebahagiaan, pusat kebahagiaan. Kita kalau ingin bahagia harus punya uang banyak. Karena dengan punya uang banyak kita akan bahagia, kan begitu? Banyak orang berpikir seperti itu. Tapi Allah memberikan antum sesuatu yang lebih berharga daripada itu. Ketenangan jiwa, ketenangan hati. Dengan antum ngaji sehingga antum tahu hakikat dari dunia. Dunia itu sebagaimana kata Nabi, khulwatun khadiratun, hijau, manis. Makanya ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Diambil dari sabda Nabi itu. Rumput tetangga lebih hijau. Antum kalau selalu melihat rumput tetangga lebih hijau, sementara rumput antum selalu biarkan kuning, tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Tapi gimana caranya rumput kita biarkan dia hijau terus. Rumput tetangga urusan dia. Kita bagaimana sekarang rumput kita ini kita selalu jaga supaya dia tetap hijau. Gimana caranya? Disiram dengan kesyukuran, disiram dengan qanaah, disiram dengan kita tidak iri sama orang. Gitu caranya. Bukan dengan kita melihat angkat kepala dikit lewat tembok orang, oh hijau. Ya kita tidak akan pernah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sementara orang di luar sana juga menginginkan apa yang kita miliki. Makanya dalam konsep harta, cara melihatnya itu lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Jangan lihat ke atas. Hari ini antum diberikan sepeda motor, bersyukur kepada Allah. Karena di luar sana masih banyak orang yang dia tidak memiliki sepeda motor. Kita tidak boleh ngomong sepeda sekarang, karena sepeda lebih mahal daripada motor sekarang. Oh, sepeda yang harganya 100 juta aja mah. Ya. Jadi tuku sepeda itu tuku motor 5. Ya, jadi kurang tepat kalau sekarang itu dibilang, kalau antum punya motor tuh bersyukur, yang lain punya sepeda. Sepedanya lebih mahal. Apalagi kayak jenis sepeda yang apa namanya itu, yang ada country-countrynya apa? Cross country ya bahasanya itu, sing mahal itu, yang dipakai oleh orang-orang untuk goes itu, kan larang aja mah. 50 juta, 75, Allah karim. Itu punya 2 sepeda, antum bisa walimah itu aja mah. Ibu-ibu, suaminya koleksi sepeda enggak? Kalau koleksi dijual aja. Kalau 4 jual 3, sisa 1. Misalkan kalau suaminya bilang, berapa dia beli sepedanya mas? 25, antum jual 30. Kalau dia nangis berarti lebih mahal. Tapi kalau dia senyum berarti lebih murah. Berani gak ibu-ibu? Ragu-ragu ibu-ibu. Baik, kemudian kata saya di sini, ammal hubbu mutlaqul hubbi fahadha tsabitun likulli ahadin. Adapun ya kecintaan yang sifatnya mutlak, artinya secara global orang tuh cinta sama harta, itu satu hal yang ada dalam diri manusia. Ma min insanin illa wa yuhibbul mal. Setiap manusia dia pasti cinta kepada harta. Lakinna syiddata laysat likulli ahadin. Tetapi kecintaan yang berlebihan itu tidak semua orang memiliki. Ada orang yang dia itu memang dia senang sama harta, tapi biasa saja gitu loh. Kesenangannya bukan yang expert gitu loh. Tapi ada orang dia sudah sampai pada tingkatan cinta terhadap dunia.
sehingga menjadikan dia terjatuh ke dalam perbudakan terhadap dunia. Sehingga apapun yang dia lakukan, yang penting harus menghasilkan cuan. Dikit-dikit ngomong ada cuannya enggak? Kalau enggak ada cuannya enggak mau. Itu contoh orang diperbudak oleh harta. Makanya kita ingat nasihat dari guru kita. Ini nasihat yang sering diulang sama beliau, Ustaz Mubarak Muallim. Beliau kalau di kelas, di kajian sering mengatakan tidak semua itu kita uangkan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita nilai dengan uang, karena hal tersebut jauh lebih berharga daripada sekedar mendapatkan uang. Lebih berharga daripada sekedar mendapatkan uang. Sementara uang ini, kalau dalam tingkatan nikmat, dia itu nikmat yang paling rendah. Uang itu, harta itu nikmat yang paling rendah. Di atasnya nikmat, di atasnya harta, ada nikmat sehat. Lebih mahal sehat daripada harta. Percuma kaya tapi sakitan. Akhirnya duit ente untuk berobat. Ibu-ibu mau yang mana? Kaya tapi sakit-sakitan atau miskin tapi sehat? Kaya tapi sehat. Ngiro aja. Nek ngene iki jawabanku piye ya? Kayaknya salah pertanyaan anak. Jadi ikhwan, manusia itu dia akan benar-benar cinta kepada harta. Tetapi tidak semua orang cinta kepada hartanya secara berlebihan, kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah. Makanya kita yang diberikan hidayah bisa ngaji di atas sunnah, itu salah satu nikmat yang luar biasa. Karena menjadikan akhirnya kita bisa menahan hawa nafsu untuk terjatuh ke dalam hubbul dunia wal mal, cinta terhadap dunia dan harta. Antum cari harta tidak apa-apa, tapi jangan kemudian menjadikan antum cinta sama dia, pelit sama ini segala. Antum dapat, antum kasih istri, antum kasih anak, antum kasih orang-orang terdekat antum. Karena itu yang akan kita bawa nanti untuk bertemu dengan Allah. Taib, itu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9. Lampu ya. Ya. Tak kira ono asap-asap ya. Kayak jin dan jun gitu. Ya. Taib. Yang ke-9 Allah berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dia dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Apakah dia tidak mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur itu dibangkitkan? Apa maksudnya ayat ini? Kata Syekh, fa innan nasa yakhruju min kuburihim. Manusia itu akan dikeluarkan dari kuburan mereka. Manusia akan dikeluarkan dari kuburan mereka. Artinya setelah kita meninggal dunia Bapak Ibu, kita akan dibangkitkan kembali. Dikembalikan oleh Allah Ta'ala untuk dibangkitkan. Dan mungkin banyak yang bertanya, seperti mereka-mereka yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, mosok iya ada hari kebangkitan? Orang sudah jadi tulang belulang, apakah mungkin bisa kembali menjadi manusia yang utuh dan sempurna? Jawabannya, jangankan sekedar mengembalikan sesuatu yang tadinya ada kemudian menjadi ada kembali. Ya, yang tidak ada Allah mampu untuk menjadikan ada. Ya, antum jangan terkena penyakitnya orang-orang sufi ya. Kalimat ada berawal dari tidak ada lalu menjadi ada. Dan kalimat tidak ada berawal dari tidak ada menjadi ada lalu menjadi tidak ada dan ada. Jadi pusing antum. Ya, itu orang-orang tasawuf gitu, filsafat.
Jadi dia keluar untuk menuju Allah. Terus gimana model mereka keluar itu? Ka'annahum jaradun muntashir. Seperti jarod. Jarod itu laron bisa, belalang bisa. Tapi yang biasanya sering diartikan oleh para penerjemah itu jarod itu adalah laron. Seperti laron yang bertebaran. Atau pernah lihat laron kalau sudah di lampu itu? Nah seperti itu dia, bertebaran seperti itu. Muntashir, bertebaran. Yakhrujuna jami'an bisayhatin wahidatin. Mereka keluar secara bersamaan dengan satu suara. Keluar semuanya. Ya. Keluar semuanya. Mereka dikeluarkan, dibangkitkan dengan satu suara. Apa yang maksud dengan satu suara di sini? Yaitu suara sangkakala yang disebut dengan Yaumul Ba'ts, hari di mana kita dibangkitkan. Karena kan sangkakala itu kata para ulama ditiupkan 2 kali. Yang pertama, tiupan untuk membinasakan seluruh manusia dan seluruh alam semesta. Di situ terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah semua atau semua makhluk akan binasa setelah tiupan itu, ataukah ada beberapa yang tidak binasa? Para ulama mengatakan pendapat yang pertama semuanya binasa, termasuk malaikat yang meniup sangkakala. Iya. Ingat jamaah, sangkakala itu bentuknya tidak ada yang tahu. Ya jangan kemudian ada gambar terus kayak trompet Yahudi lama-lama itu. Ya, nggak ada kayak gitu. Ya berat antum ini. Itu perkara gaib, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Kalaupun Nabi SAW menggambarkan itu, tetap saja tidak bisa menggambarkan secara sempurna untuk kita lihat. Tetap ya membutuhkan yang namanya kita lihat nanti realnya nanti di hari kiamat. Ya. Kita lihat realnya di hari kiamat. Ini enggak ada orang kemudian dia menggambarkan akhirnya seperti ini loh ya. Ya. Sudah enggak ada materi dakwah tah. Nah, dia buat-buat seperti itu. Allah karim jemaah. Ya syariat ini bukan ya bukan untuk ajang untuk ya cocok logi. Indonesia ini kok senang sama cocok logi dia. Dulu itu pas awal-awal corona familiar buku Iqra. Corona khalaqa zamana kadzaba hadat. Aduh jangan. Itu Iqra dari zaman dulu. Sing buat juga ndak tahu kalau akan terjadi corona 2021. Kok bisa gitu kan? Ya. Makanya orang Indonesia itu masalah cocok-cocok itu cocok hebat ya Indonesia. Cocok logi itu. Cocok logi itu hebat orang Indonesia. Buat A, buat B, buat C, subhanallah. Itulah orang Indonesia ya. Maka itulah pentingnya belajar akidah yang hak, akidah yang benar, agar kita tidak terjatuh dalam penyimpangan. Taib. Kemudian kata saya di sini, yang kedua, pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ada beberapa makhluk yang dia tidak binasa karena tiupan sangkakala tersebut. Yang pertama itu malaikat pemikul arsy. Dia tidak binasa. Yang kedua malaikat Jibril tidak binasa. Dan yang ketiga malaikat Israfil yang dia meniupkan sangkakala itu sendiri. Ya Israfil kan? Israfil atau Israel? Ya. Itu diantara malaikat yang tidak akan terkena dampak dari tiupan sangkakala itu. Tapi wallahu a'lam bishawab jemaah. Dari dua pendapat ini kan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Saya lebih condong kepada pendapat yang pertama, bahwasanya semuanya akan binasa.
Ya, semuanya akan binasa kecuali Allah Ta'ala berdasarkan firman Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan sirna kecuali yang tersisa adalah wajah Allah, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan tersisa. Jadi yang lainnya akan dibinasakan dan akan dikembalikan lagi di hari kita dibangkitkan. Jadi maksud dari firman Allah ya di ayat yang ke-9 tadi, wa hussila apa namanya? Afala ya'lamu idza busira ma fil kubur, apakah mereka tidak melihat apa-apa di dalam kubur dikeluarkan, yaitu hari di mana kita akan dibangkitkan. Dan perhatikan, ketika kita dibangkitkan oleh Allah, kita dibangkitkan dalam kondisi sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis Aisyah. Yang pertama, kita tidak berpakaian alias telanjang bulat. Yang kedua, tidak beralas kaki. Yang ketiga, tidak dikhitan. Ya, kembali seperti setelan pabriknya. Yang keempat, tidak membawa apapun dari urusan-urusan dunia. Dalam hadis yang lain, sifat kita dibangkitkan itu tinggi kita seperti tinggi manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam, setinggi 60 hasta. 60 hasta itu kira-kira berapa meter? Satu hasta itu sekitar setengah meteran lah. Berarti berapa? 30 meter itu gedung berapa lantai? Hah? Iya. 50 meter. Kurang dikit. Hah? Itu 30 maksudnya? Tinggi ya. Jadi kalau petik kelapa enak ya. Sekarang kita cile ya. 30 meter. Pokoknya 60 hasta tingginya. Dibangkitkan 30 hasta, 60 hasta. Kemudian sifat berikutnya ketika kita dibangkitkan itu bermacam-macam. Ada yang lehernya panjang, jadi bukan hidung yang panjang, makanya kebanyakan nonton Pinocchio ini. Jadi yang panjang itu apa? Lehernya. Itu disebabkan karena dia sering mengumandangkan azan. Kemudian ada yang dibangkitkan dalam kondisi berat sebelah pundaknya. Ini bagi mereka-mereka yang tidak adil memiliki istri. Makanya kalau antum udah bisa adil satu mawon ya, daripada antum nanti berat sebelah, akhirnya orang notice, ini nih punya istri lebih dari satu, ndak adil ini. Kemudian berikutnya ayat yang ke 10, Allah berfirman, wa hussila ma fis sudur. Dan kemudian apa yang ada di dalam dada akan ditampakkan. Akan ditampakkan. Apa maksudnya? Ai ma fil qulub minan niyat wa a'malil qalbi kat tawakkuli war raghbati wal khaufi war raja'i wa ma asbah dzalik. Bahwasanya apa yang ada di dalam hati semuanya akan ditampakkan oleh Allah. Baik berupa niat. Nah, niat-niat yang buruk selama ini nih, itu ditampakkan semuanya oleh Allah. Baik niat kebaikan akan ditampakkan dan diberikan pahala. Ataupun jenis-jenis ibadah hati. Mana contoh jenis ibadah hati? Seperti tawakal, bersandar. Ingat, yang bertawakal itu bukan lisan, tetapi hati. Apa maksudnya hati yang bertawakal? Ketika hati tersebut berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba lihat, di antara doa yang diajarkan kepada kita oleh Nabi ketika kita berbaring
di arah sebelah kanan dari tubuh kita, kita dianjurkan untuk membaca satu doa. Ada yang hafal doanya ibu-ibu? Enggak hafal? Taib, saya bacakan doanya ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, idza ataita madja'aka, apabila engkau hendak melaksanakan tidur, fatawadda wudu'aka as-salati, maka wudulah seperti wudu salat. Summa taji ala syikkikal aiman, lalu kemudian berbaringlah di sebelah tubuh bagian kanan. Summa qul, lalu katakan, Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Wa fawattu amri ilaik, dan aku menyandarkan segala urusanku kepadamu. Itu bentuk tawakal. Hah? Wani piro? Nanti saya kasihkan, saya kirimkan. Di sini ada grupnya nggak? Kajian K24 nggak ada? Hah? Loh, kok ya Ustadz pembina ya? Dibuat biar apa, dapat share, nanti di share faedah-faedahnya di grup gitu loh. Ya, dapat info. Nanti diajak satu-satu temennya dimasukin, ayo ikut kajian kan gitu kan. Taruh note di bawahnya, disiapkan snack gitu loh. Loh iya, itu caranya cuma. Insya Allah pahala bagi ownernya. Insya Allah apoteknya tambah berkah insya Allah. Ya, nanti ruko-ruko yang samping dibeli semua sama ownernya insya Allah. Loh amin bilang. Nggak mau dah? Karena apoteknya tambah besar, tempat kajiannya tambah gede, manfaatnya tambah. Saya belum tahu tempat kajian di sini yang sunnah kecuali di sini toh, daerah ini. Ada nggak? Mana? Daerah ini loh. Dharma Husada ini ada nggak? Nggak ada. Makanya ini menjadi pioner, gitu loh. Ya jadi pioner. Ya, kajian K24 gitu kan, Dharma Husada. Jadi pion nggak ada. Di daerah sini mana coba? Karamanjangan ada? Nggak ada tuh. Yang ada situ Masjid Muhammadiyah situ kan. Nggak ada kajian salaf di sini. Hah? Unir sana lagi. Itu masuk apa? Dharma Wangsa itu. Karamanjangan. Dharma Husada. Meskipun cuma beda sedikit. Ya. Taib. Nanti cari buku anunya ya, doanya ya. Cari doanya. Nanti saya kirimkan lah. Ke siapa saya kirimkan nih? Nanti WA saya lah. Ya. Bahaya ini. Nanti saya cari, nanti saya kirimkan doanya. Doa ini itu mengajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah, agar kita menjadi pribadi yang lebih berserah diri kepada Allah dalam segala hal. Ya, makanya teman-teman yang bekerja di sini itu sebenarnya bisa menyisipkan nilai-nilai agama kepada customer yang datang. Gimana caranya? Ketika customer datang beli obat, kita selipkan sebuah nasihat. Semoga lekas sembuh, kesembuhan itu dari Allah, obat sebagai perantara. Berani nggak ngomong gitu? Coba tes. Jadikan itu sebagai signature dari apotek ini, sehingga orang itu akan mengingat, oh apotek K24 itu
yang di Dharma Husada itu terkenal dengan dia motivasi kita untuk bertawakal kepada Allah, kan gitu kan? Ya. Jangan cuma hanya sekedar ada lagi, ada lagi, ada lagi. Tapi jadikan ada sebuah signature yang akan diingat oleh para customernya, diingat oleh para pembeli obat itu ketika datang ke sini. Oh, saya kalau datang ke apotek K24 Dharma Husada itu begini. Jadi melekat gitu loh di dalam ingatannya. Kita bisa mengajarkan mereka untuk bertawakal kepada Allah. Saya punya satu dokter yang saya datang ke situ hampir setiap bulan pasti datang. Dokter itu bilang begini, subhanallah. Dia bilang tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali kematian, katanya. Kita berusaha untuk menyembuhkan, tapi tetap Allah yang memberikan kesembuhan. Itu yang pertama yang saya ingat. Yang kedua, dia selalu memotivasi dengan mengatakan penyakit Anda tidak berbahaya, katanya. Padahal sebenarnya berbahaya, tetapi dia membesarkan jiwa dari pasien itu supaya pasien itu tidak stres. Kalau dibilang penyakit Anda berbahaya, bentar lagi hidup Anda akan selesai. Oh, itu kepikiran dia itu, stres dia itu. Yang ada nggak makan dia, kambing dihidangkan dan mau makan. Kan gitu ya. Iya. Baik, kita kembali ke sini. Tawakal, rasa benci, rasa harap, demikian pula takut dan selainnya. Itu semuanya ada di dalam hati. Wa huna ja'alallahu azza wa jalla al-umdata ma fis sudur. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan segala hal itu akan ditampakkan nanti di hari kiamat. Sebagaimana dalam surat At-Tariq pada ayat yang ke-9 sampai 10 Allah mengatakan yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Yauma tublas sarair, hari di mana semua hal-hal yang disembunyikan akan ditampakkan oleh Allah. Itulah hari kiamat. Ditampakkan semuanya. Yang mana pada hari tersebut tidak bermanfaat kekuatan, tidak pula bermanfaat siapapun yang menolongmu. Tidak ada manfaatnya. Karena semuanya akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala dari diri kita, di dalam hati kita. Li'annahu fid dunya yu'amilun nasa mu'amalatan zahir. Karena kita di dunia itu umumnya kalau muamalah sama manusia kan yang terlihat dari luarnya saja, betul kan? Kita tidak bisa baca isi hati orang. Coba ibu-ibu bisa dengar isi hati yang di kiri kanannya? Jangan-jangan selama ini ibu duduk sampingan dia benci sama ibu, tapi pura-pura senyum. Kita tidak ngerti isi hati orang. Allah yang tahu. Makanya kalau ada orang bilang aku bisa membaca pikiranmu, dusta, kadzab itu. Karena nggak ada orang yang bisa membaca pikiran manusia. Tidak ada yang bisa membaca isi hati manusia. Hatta munafik, sampai orang munafik, yu'amilu kama yu'amilul muslim haqqa. Mereka ketika bermuamalah terlihat secara zahir mereka seperti seorang muslim, sholat, tapi hatinya munafik. Kita kan tidak bisa mengatakan dia pasti orang munafik. Kita tidak bisa baca isi hatinya. Karena toh juga yang ditampakkan kepada kita secara zahir dia ahli ibadah, dia taat, betul atau tidak? Orang munafik begitu. Tapi dalam hatinya dia benci Islam, dia benci syariat Islam. Cuma dia sholat, dia puasa gitu. Cuma dia benci. Ini kan ciri-ciri orang munafik seperti ini. Lakin akan tetapi fil akhirati al amalu ala ma fi qalbi. Akan tetapi di akhirat bahwasanya apa-apa yang di dalam hati akan ditampakkan semuanya oleh Allah. Walihada yajibu alaina an taniya
biqulubina qabla kulli syai'in qabla al-a'mal. Maka kita perlu memperhatikan hati terlebih dahulu sebelum dari yang lainnya. Sucikan hati, ya, jernihkan pikiran, luruskan niat, maka masuklah engkau ke dalam surga dengan penuh nikmat. Gitu caranya aja. Ya. Jadi ditampakkan semuanya oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Kalau sekarang kan kita tidak bisa baca isi orang. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-12 tuh 11 bid'ah ya. Nambah ayat. Ibu-ibu juga bid'ah lo ya. Ibu-ibu nih. Masya Allah, saya kedatangan Habib saya ke sini. Habib sehat, Habib? Ini ada Habib saya, Habib Syekh. Taib. Kemudian Allah berfirman, ayat yang terakhir, inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Karena sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Apa maksudnya? Bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala kondisi seluruh makhluk pada hari tersebut. Dan pada hari itu manusia akan diberikan balasan dari setiap perbuatannya. Diberikan balasan dari setiap apa yang dia lakukan. Barang siapa yang melakukan kebaikan, dia dapat kebaikan. Tapi barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia akan dibalas dengan keburukan. Oleh karena itu para jamaah sekalian ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah, perlu untuk kita benar-benar menjaga hati kita agar hati kita ini tidak dipenuhi dengan hal-hal yang bisa menjadikan kita binasa nanti kalau sudah di hari kiamat. Karena semuanya ditampakkan sama Allah, ditampakkan, diperlihatkan. Makanya kalau punya niatan tuh yang baik-baik aja lah. Punya niat baik dulu. Belum bisa melakukan tidak apa-apa, yang penting wis duwe niat gitu loh. Urusan melakukan, ngelakoni itu loh belakangan. Allah Ta'ala yang mudahkan. Kita hamba yang lemah, butuh pertolongan Allah. Kalau Allah memudahkan, kita akan mengerjakan. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan mampu untuk kita mengerjakannya. Gitu aja, selesai. Simple urusan hidup itu. Jangan diperberat kemudian dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan syariat. Taib para jamaah sekalian, inilah akhir dari surat apa? Surat Al-Adiyat. Taib. Inilah akhir dari surat Al-Adiyat. Maka dengan demikian selesailah kita dari tafsir surat Al-Adiyat.